Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi attaba'ana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak video pembelajaran penjelasan tentang pengertian, contoh, dan kandungan dari hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Untuk mengawalinya, kita jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari hadis qudsi. Pengertian hadis qudsi secara etimologi, qudsi berarti suci. Adapun secara terminologi, hadis yang disampaikan kepada kita melalui jalur riwayat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi ini merupakan firman Allah yang bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Adapun lafadznya itu datangnya dari Nabi. Secara hukum, karena pembagian hadis ini berdasarkan dari siapa hadis ini diriwayatkan, maka hadis qudsi termasuk hadis yang perlu diteliti sanad dan matannya. Apakah hadis ini termasuk hadis yang kuat dan diterima, ataukah hadis yang lemah dan perlu dikaji berulang kali dan dipertimbangkan untuk dijadikan landasan ajaran Islam, akidah, ibadah maupun muamalah. Adapun secara kedudukan hadis qudsi ini tingkatannya tingkatan hadis yang istimewa karena merupakan firman dari Gusti Allah, tapi masih di bawah Al-Qur'an. Contoh dari hadis qudsi diriwayatkan dalam Riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basyarahu alladhi yubasyiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadikan pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadikan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Adapun ciri-ciri dari hadis qudsi sendiri yaitu ada lafal innallaha ta'ala qala. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis qudsi, contoh hadis qudsi di atas yaitu tuntunan menghormati kekasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bisa kita pelajari kalau kita mengamalkan amalan sunnah dengan rutin, maka Allah akan mencintai kita. Nah, itulah penjelasan dari hadis qudsi. Yang selanjutnya yaitu hadis marfu'.
Pengertian dari hadis marfu secara etimologi, marfu artinya diangkat. Adapun secara terminologi, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat tabi'in atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara ucapan, perbuatan, penetapan, maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun yang tidak. Adapun secara hukum, hampir sama dengan hadis qudsi, karena pembagian hadis ini berdasarkan dari siapa hadis ini diriwayatkan, maka hadis marfu termasuk hadis yang perlu diteliti sanad dan matanya. Apakah termasuk hadis yang kuat dan diterima, atau hadis yang lemah dan perlu dikaji berulang kali dan dipertimbangkan untuk dijadikan landasan ajaran agama Islam, akidah, ibadah, maupun muamalah. Sebagai contoh dari hadis qudsi yaitu ma akhrajahu muslimun qala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan fa arsalani yauman li hajatin fa qultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amaroni bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajatu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq Faidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad qabadha bi qafaya min warai. Qala fanadhartu ilaihi wa huwa yadhaku. Faqala ya Unais adhabta haitsu amartuka? Qala qultu na'am. Ana adhabu ya Rasulullah. Qala Anasun wallahi laqad khadamtuhu tis'asinina ma alimtuhu qala li syai'in sanatuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata, aku tidak akan pergi, akan tetapi dalam hatiku aku tetap harus pergi karena ini adalah perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangiku dari leher belakangku dan aku melihat baginda Nabi tertawa dan berkata, wahai Unes, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan? Aku berkata, ya wahai Rasulullah, aku akan pergi segera. Anas berkata, demi Allah, aku telah berkhidmah untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Sudah menjadi pelayannya Nabi selama 9 tahun, aku tidak pernah mendengar baginda Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan, kenapa engkau melakukan ini? Atau tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau meninggalkannya? Nah, itulah contoh dari hadis marfu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai pelajaran dari hadis di atas, seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya, apalagi terhadap anak-anak. Sahabat Anas bin Malik telah menyaksikan sendiri setiap hari selama mengabdi kepada Nabi Muhammad seperti yang beliau alami saat lalai dalam melaksanakan perintah Nabi untuk memberikan sesuatu, Rasulullah sama sekali tidak marah karena memaklumi betapa sahabat kecilnya ini memang masih kekanak-kanakan yang membutuhkan teman bermain. Itulah salah satu contoh dari hadis marfu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hadis mauquf. Pengertian dari hadis mauquf secara etimologi, mauquf adalah isim maf'ul dari waqafa yang artinya berhenti. Adapun secara terminologi, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan hanya kepada seorang sahabat berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, baik sanadnya mutasil bersambung atau mungkotik terputus kepada sahabat tersebut. Adapun contohnya,
Ukhrijul Bukhariyu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddisun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada orang-orang dengan apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya tidak dipercayai? Adapun Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan seorang sahabat Rasulullah, termasuk generasi pertama dari kalangan anak muda yang masuk Islam. Selain juga sebagai sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW karena menjadi suami dari Fatimah Az-Zahra dan juga khalifah keempat yang diberi gelar Amirul Mukminin. Sehingga perkataan Ali ini memang bisa dipercaya. Nah, adapun kandungan dari hadis di atas yaitu cara berkomunikasi dan pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Sehingga apa yang kita sampaikan ini memang benar-benar sesuai dengan hukumnya, tidak diada-ada, jujur apa adanya. Adapun contoh perbuatannya, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengimami sholat meskipun dengan tayamum. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Amr bin Yasir berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, akhir Syakban yang diragukan, maka sungguh telah menyalahi Abul Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Secara hukum, hadis mauquf secara independen tidak bisa dijadikan hujah atau dalil hukum karena hanya ucapan dan perbuatan sahabat sebagai manusia biasa. Jika hadis mauquf menguatkan suatu hadis dhaif, maka bisa dijadikan penguat. Dan jika ada yang menguatkan hadis mauquf, hadis tersebut bisa meningkat seperti kedudukannya hadis marfu'. Seperti ucapan Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketika kami menaiki suatu jalan, kami membaca takbir. Dan ketika turun, kami membaca tasbih. Itulah kedudukan dari hadis mauquf, masih di bawah hadis marfu'. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu hadis maqtu'. Pengertiannya secara etimologi maqtu' artinya diputus. Adapun secara terminologi maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Contohnya, Imam Hasan Al-Basri berkata tentang hukum sholat menjadi makmum ahli bid'ah. Shallallahu alaihi bid'atahu. Sholatlah karena dia sendiri yang akan menanggung dosa bid'ahnya itu. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in sufi yang banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Di antara guru-gurunya dari golongan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Amr bin Talib, Abu Burzah Al-Aslami, dan masih banyak lagi. Adapun menurut Ibnu Hibban, Syekh Hasan Al-Basri telah menimba ilmu kepada 120 tokoh dari golongan sahabat. Contoh yang lain, Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, karena masrukun yurkhis satra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala sholatihi wa yukhlihim wa dunyahum. Masruk itu selalu meletakkan pembatas di antaranya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat meninggalkan keluarganya dan dunianya. Masruk yang dimaksud adalah seorang tabi'in yang bernama Masruk bin Al-Ajda' Al-Hamadani. Beliau juga berguru pada beberapa sahabat terkenal yang diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu alaihim ajma'in, yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, kewaraannya, dan ibadahnya. Adapun secara hukum, hadis maqtu' ini tidak boleh dijadikan argumen atau ihtijaj untuk menentukan hukum syariat secara independen, karena ucapan atau perbuatan seseorang yang biasa meskipun benar dan bersambung sanadnya, akan tetapi jika ada salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in
hadis ini beliau angkat atau diyarfa'uhu, maka akan meningkat menjadi hadis marfu' mursal. Di hadis maqtu ini secara kedudukan adalah hadis yang paling bawah secara tingkatan di antara hadis-hadis qudsi, marfu', kemudian mauquf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan mengenai pengertian, contoh, dan kandungan hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Bila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.